Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktekkan ya yang ada di gharib. Nah, untuk teman-teman yang memiliki permasalahan nafas yang pendek, saya rekomendasikan untuk membeli Al-Quran yang ada waqaf dan ibtida'nya ya. Jadi di sana teman-teman bisa terbiasa untuk mengetahui di sini berhenti dan tidak. Jadi untuk bisa mahir dalam membaca Al-Quran ketika ujian gharib dan tashih itu teman-teman harus menggunakan dua-duanya, Al-Quran dan gharib. Jadi nanti terbiasa ketika membaca Al-Quran sudah langsung terbiasa dengan bacaannya. Saya akan langsung praktekkan untuk yang sedikit sulit ya teman-teman. Kalau untuk ana gitu kan bacaannya insya Allah sudah bisa ya. Yang pertama contoh bacaan ishmam ya teman-teman, yang la ta'manna itu ya. Kita coba praktekkan di surat Yusuf. Nah teman-teman kalau lagi mengajarkan kepada anak murid, bisa anak muridnya disuruh membuka Al-Quran juga, jadi dia sudah tahu letaknya di mana. Ketika cuman hanya mengandalkan buku gharib, dia akan lupa ketika baca Al-Quran langsung gitu. Jadi biar dia juga bisa menandakan gitu. Nah, di positifnya atau kelebihan dari Quran ibtida, waqaf ibtida, teman-teman bisa berhenti ketika nafasnya ini sudah ada tanda-tandanya gitu ya teman-teman. Jadi ada tanda berhenti dan kita bisa melanjutkan dari mana gitu ya. Kita mulai dari ayat sebelumnya ya, dari qala qailum minhum, biar teman-teman tahu ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Nih sudah ada tanda berhenti. Kita bisa memulai dari sini. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Begitu ya teman-teman. La ta'manna. Contoh pertama. Yang kedua adalah saktah. Iwaja qayyima. Nah, mohon maaf ya teman-teman, saya acak tapi insya Allah nggak apa-apa ya. Nah, ini biasanya juga keluar. Tadi ishmam itu biasanya keluar, kemudian yang biasa keluar juga saktah. Mari kita baca sama-sama ya. Saktah itu ada di surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Begitu ya teman-teman. Jadi memang kita menahan nafas hanya tidak terlalu terlihat. Jadi iwaja, qayyima, seperti itu ya teman-teman. Nah itu nanti ketika tashih kita baca seperti biasa ini, bukan dibaca potong-potongan gitu ya. Nah satu lagi yang paling sering keluar itu ada di surat Hud ayat 41 dan 42. 41 sampai 42 ini juga sering sekali diujikan ya teman-teman. Karena kalau ini sudah lulus, insya Allah juga lulus. Nah kita baca bersama-sama ya. Dibuka Qurannya, kalau bisa langsung dari Quran gini ya teman-teman. Kita baca. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sudah jelas teman-teman ya? وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن ma'al kafirin. Itu tadi 3 tersulit, termasuk yang tersulit yang biasanya akan muncul di dalam tashih. Meskipun terkadang ada yang ujiannya itu acak teman-teman, tapi biasanya acak pun di dalam kertas. Misalnya kita dikasih kertas, terserah kita mau ngambil yang mana gitu. Tapi dalam 3 kertas itu biasanya ada yang 3 tadi, ada ishmam dan sebagainya. Jadi kita lancarkan dulu yang tadi, dan tempo dalam membaca Al-Qur'annya memang dilambatkan. Begitu ya teman-teman. Untuk yang nafasnya sedikit, kita bisa membaca dengan wakaf ibtida, dan di sini bisa teman-teman bisa terbantu di mana kita bisa berhenti dan di mana kita tidak boleh berhenti. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.